batasan aurat dalam sholat. Adapun bagi laki-laki, jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku semua rahmatullah, tetap semangat kita mencari ilmu. InsyaAllah kita terus akan mengaji talaqi kitab dalam kitab khusus, yaitu Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Kita masih dalam syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang ketiga, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Hadza huwa syartus salis min syurut sihhatis sholat. Apa saja aurat-aurat itu? Bagaimana cara menutupnya? Nah, sebelum kita membahas, kita harus paham dulu aurat itu apa. Al-aurah yuqsadu bihi kullu ma yajibu satruhu, semua yang wajib ditutup, itulah aurat. Au yuhram an-nadhar ilaihi, atau haram memandang kepadanya. Ini aurat. Kullu ma yajibu satruhu, semua yang wajib ditutup. Wa yuhram an-nadhar ilaihi, dan haram hukumnya memandangnya, itulah namanya aurat. Tentu berbeda ya antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Nah, sekarang kita akan bahas batasan aurat dalam sholat. Adapun bagi laki-laki dalam sholatnya, hududuha binisbah lirrajul ma baina surrah war rubbah, yaitu antara pusar dan lutut. Lutut termasuk ya. Jadi lutut dan pusar itu aja. Jadi seandainya ada laki-laki, dia tidak punya pakaian, pakaiannya hanya menutup pusar dan lutut ya, dari pusar sampai lutut, maka itu sudah sah sholatnya. Fayajib alla yabdu syai'un minhu fis shalah, maka tidak boleh itu nampak. Sekalipun misalnya dia pakai pakaian, tapi pas dia ruku atau sujud nampak auratnya ya, di belakang biasanya orang pakai celana, nampak dia bagian belakangnya, maka itu tidak sah sholatnya karena kelihatan auratnya. Ini banyak teman-teman dia itu pakai kaosnya kependekan, begitu sujud kebuka itu bagian celananya, kebuka bajunya, kaosnya naik ke atas, maka kelihatanlah auratnya, maka tidak sah sholatnya. Nah, itu pentingnya kita memahami tentang batasan aurat. Sekalipun yang lain pakai pakaian ya, maka tetap tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena buka auratnya. Itulah antara pusar sampai ke lutut. Adapun bagi perempuan, kullu ma adal wajhi wal kaffain, yaitu semua tubuh wanita aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Fayajib alla yabdu syai'un mimma ada dzalika fis shalah, maka jangan sampai menampakkan dalam salat kecuali kedua itu, yaitu wajah dan telapak tangan. Di sini telapak tangan sebagian mengatakan bahwa zahiru wa batnu ya, depan dan belakang. Sebagian yang mengatakan hanya depannya aja, belakangnya enggak. Nah, ada yang begitu. Yang jelas itu khilaf antara ulama. Nah, fayajib alla yabdu syai'un mimma ada dzalika fi shalah. Allah firman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, zinah maksudnya apa kata Ibnu Abbas? Maksudnya adalah pakaian. Al-murad bihi athiyab fi shalah. Jadi kata Ibnu Abbas maksudnya adalah zinah, yaitu pakaian. Hadis Tirmidzi 277 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbal salatul haid illa bi khimar, tidak sah salat yang sudah gaib. Haid maksudnya, al haid maksudnya orang yang sudah balik ya. Salatul haid maksudnya wanita yang sudah
al-baligh. Al-haid al-baligh. Nah, maka kalau dia sudah baligh, dia melaksanakan salat dan dia tidak sah salatnya kecuali menutup semua badannya, itu khimar, kecuali muka dan telapak tangan. Terus termasuk juga kita bahas di sini pembahasan mengenai batasan aurat di luar salat. Hududul aurat kharijas salat. Hududul aurat rajul ma baina surah wa rukbah binisbah lirijal. Ayyam kanu wa binisbah li maharimihi baina nisa. Jadi laki-laki secara aurat ya tetap dari pusar sampai lutut. Di mana saja. Di luar, di alam, ya, itu segi aurat ya. Lain dengan kesopanan. Ya. Kalau kita bicara tentang aurat yang wajib ditutup, ada pun kesopanan lain lagi. Yaitu dia menutup secara normal, tapi kalau buka-buka badannya ya mungkin kurang sopan. Tapi secara aurat tertutup. Yang penting dia pusarnya sampai lutut tertutup. Nah itu segi laki-laki. Jadi misalnya ada seorang laki-laki mau main bola, maka yang paling penting adalah dia pastikan bahwa pusar sampai lutut tutup. Ya, itu salah satu batasan aurat. Amma indan nisa al-ajnabiyat fama adal wajhu wal kaffain alal mu'tamad. Nah, sekarang perempuan di depan laki-laki dia tidak boleh menampakkan kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan. Ay la yajuz lin nisa ajnabiyat ay yanzurna ila ma ada wajhi rajul al ajnabi wa kaffaihi. Artinya tidak boleh seorang wanita yang wanita asing dia menampakkan depan laki-laki lain kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Tapi kalau ternyata kecantikannya menggoda dan sebagainya dan membuat orang bersyahwat, maka sebaiknya ditutup juga. Ai fa in kana nadhar bi syahwatin haram binisbah wajhi ayat. Jadi kalau ternyata ingin memandangnya dengan syahwat, maka juga diharamkan melihat wajahnya juga. Apa dalilnya? Dalam surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita mukminah agar menutup mata, artinya tidak memandang. Wa yahfazna furujahunna, dan menutup kemaluannya, menjaga kemaluannya. Batasan aurat wanita di hadapan wanita muslimah. Ini perhatikan. Amma auratun auratul mar'ah indan nisa al muslimat, ya, sesama muslimah, ma baina suratiha wa rukbataiha. Jadi sesama wanita ini dia boleh menampakkan kecuali hanya antara pusar dan lutut. Sesama wanita ya, sesama wanita. Amma ma'adan nisa al-kafirat, tetapi kalau ternyata di hadapan wanita kafir, fama adal ladzi yadhhar minhunna liwujud qiyam, sama dengan laki-laki asing. Laki-laki asing, dia tidak boleh menampakkan kecuali hanya wajah dan telapak tangan. Ingat nih, sesama wanita muslimah ya boleh kelihatan, ya bukan menampakkan, bukan, boleh kelihatan ya antara kecuali antara pusar dan lutut. Tetapi kalau dia bersama ada perempuan kafirah, maka tidak boleh menampakkan sama sekali kecuali hanya muka dan telapak tangan. Allah firman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Tidak boleh dia menampakkan maksudnya auratnya ya di sini kecuali kepada suaminya, au abaihinna, atau ayah laki-laki, au abai bu'ulatihinna, atau orang tua laki-laki suaminya, au abnaihinna, atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara kandung mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak saudara kandung mereka laki-laki, au bani akhwatihinna, atau anak saudari perempuan mereka, au nisaihinna, atau perempuan mereka. Seperti itulah Allah menentukan itu. Jadi di sini hanya khusus untuk sesama muslimat. Nisa ini sini maksudnya adalah muslimat. Amma indar rijal al-ajanib fajami'uha aurah. Adapun kalau berhadapan dengan laki-laki asing, maka semua badannya aurat. Fala juzulaha an takshif syai'an min badaniha amamahu illa li'udri. Tidak boleh menampakkan sama sekali auratnya
kecuali muka dan telapak tangan tadi itu, kecuali li udhr, karena ada udhr. Kama la yajuz lahum ayyadhur ilaiha in kashafat syai'an min dzalika. Juga tidak boleh dia melihat kepadanya jika terbuka sebagiannya. Allah firman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad kepada orang laki-laki beriman, jaga pandangannya, jangan memandang aurat perempuan. Wa yahfadhu furujahum, dan jaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, dengan ini itu lebih bagus. Surah An-Nur ayat 30. Hadis riwayat Bukhari nomor 365 an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Nabi salat fajar. Fa yashhad ma'ahu nisa' minal mu'minat. Lalu hadir ketika itu perempuan-perempuan mukminat, multafi'at fi murutihinna, sumarjina ila baitihinna ma ya'rifunna ahad. Jadi mereka menutup badannya dan tidak ketahuan wajahnya siapa di antara mereka. Jadi itulah wanita sahabiah di zaman Nabi. Artinya apa? Menutup semua badannya. Adapun kondisi yang dibolehkan kita membuka aurat karena uzur, pertama indal khitbah di ajlin nikah. Jika memang harus terpaksa dia menunjukkan sebagian yang perlu ditampakkan, maka untuk dilamar silahkan. Fayuzun nadhar ilal wajhi, boleh melihat pada wajahnya, wal kaffain, dan dua telapak tangannya. Yang kedua, an-nadhar lisyahadah atau muamalah, untuk persaksian atau untuk muamalah. Fayuzun nadhar ilal wajhi khasab, boleh melihat pada wajahnya. Tidak karat gunakah hajah di ma'rifatil mar'ah, kalau dibutuhkan untuk mengetahui wanita itu, misalnya untuk foto, paspor dan sebagainya. Malam tu orang dunia nadhar. Yang ketiga, min ajli tadbib wal madawa, karena ingin berobat. Fayuz kashfal aurah wa nadhar, misalnya wanita harus dibedah perutnya misalnya, ya itu terpaksa. Dokternya laki-laki, ya harus misalnya melahirkan, dokternya laki-laki, ya nggak ada lagi dokternya, ya sudah, memang itu diudrin karena itu kondisi udzur, biqadril hajah, ya, sesuai dengan hajat. Hadis Muslim an Jabir bin Abdullah, dari Ibnu Abdullah, anna Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha ista'darat Rasulullah sallallahu minta izin ke Rasulullah sallallahu fil hijamah, untuk dibekam. Fa amara Nabi Aba Thaibah ayyahjibha, Nabi memerintahkan Aba Thaibah untuk melakukan bekam kepada Ummu Salamah. Wa ishtarat ayyakul dzalika biwujudi muhrim aw zaujin, dengan catatan harus ada muhrimnya, harus ada suaminya menemani situ atau saudara kandungnya. Wa alla tujad imra'ah tu'alijuha, dan juga syaratnya jika tidak ada perempuan yang bisa mengobatinya. Wa idza wajadal muslim wal muslimah la yu'dal illa wa idhuma, jika memang ada musliman lebih bagus, perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki. Semoga Allah berkahi insyaallah teman-teman semua. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, semua itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya.